Anda sadar nggak kenapa orang yang melaporkan pinjol atau melaporkan perilaku DC ke OJK itu kayaknya tidak terlalu dianggap serius laporannya, gitu ya. Anda pernah dengar nggak cerita bahwa ada orang yang melaporkan perilaku DC pinjol, DC WA pinjol ke OJK? Tapi ya lagi-lagi hanya sebatas laporan saja, tidak ada tindakan yang nyata yang langsung cepat saat itu juga untuk mengkelirkan masalah tersebut. Oke, lalu berita ini ya hilang, gitu, tidak ter-up lagi, gitu. Oke. Nah, Anda heran nggak kenapa sih ya tidak terlalu dianggap serius? Karena permasalahan pinjol itu bukanlah masalah yang besar, alias masalah yang sepele. Sepakat? Sepakat. Pastinya bukan terorisme, ya, bukan yang mengancam kedaulatan negara, bukan mengancam keamanan negara, bukan bencana alam. Ya, kalau kita bandingkan, kita sandingkan, Pak, ini saya ditagih oleh DCWA dengan kasus yang mengancam keamanan negara atau bencana alam. Yang nggak ada apa-apanya kasus Anda itu. Kasus Anda ya, ditagih oleh DC sama kasus jual beli manusia, human trafficking. Ya lebih dahsyat human trafficking daripada kasus Anda ditagih oleh DC pinjol menggunakan template cecunguk-cecunguk seperti itu. Ya, bayarkan segera hutang Anda jam 1. Akan kami masukkan ke slik OJK. Aduh. Ya. Sekarang aja kedengarannya itu masalah sepele. Nah, itulah menurut saya alasan kenapa laporan Anda itu sepertinya tidak dianggap serius. Walaupun memang diterima kan ketika Anda itu laporan, Pak, saya ini ditagih begini. Ya sudah Bu, abaikan saja. Dan OJK pun pasti suruh isi form pengaduan. Itu karena aduh sepele banget. Anda itu ya kalau mau tahu boleh mengabaikan DCWA, boleh tidak menemui DC lapangan dan tidak ada undang-undangnya. Bahkan Anda itu boleh galbay dan dilindungi. Ya, hanya saja masyarakat ini belum tahu hal seperti itu. Masyarakat kebanyakan hanya tahu harus meladeni DC, harus menemui DC, harus bayar tepat waktu dan lain-lain. Nggak boleh telat, nggak boleh gagal bayar. Ya, padahal gagal bayar itu dilindungi ya oleh OJK. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa pinjol itu bukanlah masalah yang mengancam keamanan negara, gitu ya, maka Anda harus secepatnya galbay. Wong mau apa lagi? Sepele. Masalah sepele kok, ya. Kalau pinjol itu masalah besar pasti sudah dihilangkan. Ya, itu harus kita perdalam lagi pembahasannya, tapi nanti di lain video lah, ya. Nah, tapi pinjol itu masalah sepele. Oke, bagi Anda yang mau galbay sekarang itu memang juga harus ada bekalnya. Harus ada bekal galbaynya. Begini, saya ingin membahas tentang pidana yang ada di aturan OJK terbaru, gitu ya. Jadi di aturan OJK terbaru ini ada kata pidana, tapi hanya satu saja, ya, satu kata pidana. Nah, bagi Anda yang galbay di pinjol OJK maupun pinjol yang ilegal, pasti Anda pernah mendapatkan penagihan-penagihan yang pelanggaran hukum, pemalsuan, akan dipidana, melanggar pasal ini, melanggar pasal itu, gitu, membuat Anda takut, gitu, pastinya, gitu ya. Padahal sudah kita sepakati atau sudah kita ketahui bahwa gagal bayar di pinjol, di pinjaman online itu tidak bisa dipidana. Ada yang namanya pasal 19 ayat 2 berisi tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Itu sudah kita ketahui, gitu ya. Bahkan pasal ini sudah ada di tahun 1999. Jadi bagi Anda yang galbay pinjol di tahun 98 itu mungkin masih di penjara, gitu ya. Anda galbay di tahun 97, 98 gitu ya. Waduh, itu Anda ini masih di penjara. Semoga sudah keluar hari ini. Gitu ya, itu bercanda ya. Oke, selanjutnya ini kan pasal HAM gitu ya. Oke lah ya, pasal HAM gitu. Tapi pinjol ini biasanya suka mencari-cari sesuatu yang akan membuat Anda tetap kaget, tetap cemas agar Anda bayar pinjol. Ya, ingat, senjata pinjol itu adalah rasa takut. Apakah Anda pernah merasa ketika Anda berani galbay, Anda tidak pernah cair lagi? Nah, itu ya, sudah ketahuan, sudah kecium Anda itu berani galbay, tidak akan cair.
Ya, orang yang berani galbay itu. Tapi kalau orang ini takut setengah mati, waduh, cairnya itu sampai 25 juta, 35 juta, ditambah lagi ini dan itu gitu. Bagi yang galbay-galbay di pinjol, harap dipahami bahwa senjata pinjol adalah rasa takut. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke peraturan OJK yang ada pidananya di sini. Nah, saya akan mencari kata pidana tersebut. Nah, di sini akan saya ketik PIDANA, pidana. Saya enter. Tek. Nah, ini ya. Di sini ada kata pidana. Oke, ini satu ya. Akan saya enter lagi untuk mencarinya ya. Oh, tidak ada. Ya, berarti hanya ada satu pidana di aturan OJK terbaru. Nah, apa itu? Langsung saja kita lihat. Ya. Set di sini. Di sini poin I ya. Poin I ini menjelaskan pengguna atau kita-kita ini menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh pengguna, penyelenggara dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimasukkan kepada pihak yang berwenang. Nah, jadi dokumen Anda itu harus asli. Gitu ya. Dokumen Anda itu harus asli, nggak boleh palsu. Dokumen itu apa, Bang? Nah, biar kita nggak asal-asalan, mari kita cek saja ke Google ya. Nah, di sini di Google ada website seperti ini ya. Dokumen pribadi yang Anda miliki itu adalah akta kelahiran, KTP, STNK, SIM, paspor, BPKB, rapot, dan ijazah. Nah, ini adalah dokumennya orang Indonesia dan harus asli ketika Anda ingin menjadi nasabah di pinjol. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda memalsukan KTP Anda? Tentunya tidak. Ya, ketika Anda memalsukan KTP Anda, langsung ditolak. Ya, betul ya. Lalu misalkan SIM, ya kan? SIM Anda apakah palsu? Jika Anda memasukkan SIM palsu, maka pastinya akan ditolak juga. Ya, lalu akta kelahiran. Harusnya ada kakak juga di sini ya. Coba kita cari lagi. Nah, di sini ya. Surat nikah, kartu keluarga, akta tanah, BPKB, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, ijazah, dan surat berharga lainnya. Nah, apakah Anda memalsukan hal ini ketika Anda itu minjol? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Anda tidak akan memalsukan. Karena ketika Anda memalsukan pun, pastinya saya jamin 100% Anda itu langsung ditolak oleh sistem, oleh AI, oleh artificial intelligence dari pinjol tersebut. Karena tidak asli. Lalu di sini selanjutnya, penyelenggara atau pinjol dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang. Kalaupun memang ada yang dicairin pakai data palsu, itu sebenarnya di persidangan pun akan ribet. Karena yang memverifikasi itu pihak pinjolnya, pihak finance-nya, pakai sistem yang sangat canggih, kok bisa data palsu, dokumen palsu itu sampai di ACC. Gitu ya. Nah, nanti pasti tuh ya karyawan-karyawannya juga ditanyain lagi tuh. Masuk sidang juga itu pasti lama, panjang, memakan waktu. Maka dari itu banyak pinjol yang tidak akan menyeret Anda ke pidana, bahkan ke perdatanya pun sekalian. Nah, sekarang saya ingin menyadarkan Anda tentang satu hal lagi. Apa itu? Di peraturan ini, di peraturan OJK ini, hanya ada satu pidana. Ya, saya akan enter lagi. Hanya ada satu pidana, tidak ada pidana lainnya. Ya. Nah, tidak ada pidana lainnya. Yang artinya apa? Ya, yang artinya Anda ketika galbay itu aman. Ya. Anda galbay aman, reset HP aman, ganti nomor HP aman, menghilang aman, tidak memperpanjang aman, tidak menemui DC lapangan juga aman, dan aman semuanya. Ya, tidak ada yang namanya pidana. Oke, kalau galbay itu dipidana, pastinya di sini pun akan ada nasabah debitur yang tidak membayar pinjolnya akan dipidana, atau penyelenggara pinjol bisa melaporkan nasabah tersebut ke pihak yang berwenang dengan tuntutan pidana. Tapi di sini tidak ada, gitu ya. Hanya ada satu saja tadi itu. Nah, masih banyak orang yang tidak tahu hal ini, gitu ya. Masih banyak, terutama orang-orang yang baru terjun ke dunia kredit, khususnya pay letter dan pinjol, itu masih menganggap bahwa jika tidak bisa bayar maka akan dipidana. Kenapa seperti itu? Kenapa banyak orang mengira bahwa ketika dia tidak bisa bayar pinjol dia itu akan dipidana? Karena uang gampang. Ya, uang gampang. Selama kita hidup, kita itu nyari uang sangat susah sekali. Ya, sangat sulit sekali mencari uang.
Tapi di zaman ini modal KTP, uang langsung cair. Nah, ketika kita menerima uang itu sebenarnya ada dua yang kita rasakan. Satu, senang. Ya, yang kedua adalah takut. Nah, yang perasaan takut ini yang kita abaikan. Karena kita mengunggulkan rasa senang itu karena dapat uang. Nah, takutnya itu kita abaikan. Nah, ketika kita sudah tidak bisa membayar, baru deh takut itu yang tadinya terpendam muncul dan meledak seperti gunung meletus. Wah, gitu ya. Maka dari itu, ya, mohon maaf nih ya, sampai ada yang bunuh diri. Karena mengabaikan atau memendam rasa takut itu. Nah, saya waktu dulu gagal bayar sendirian. Di kamar saya gagal bayar. Itu saya tahan. Saya lawan rasa takut tersebut. Saya anggap ini bukanlah akhir. Yang perlu saya lakukan adalah memutus jeratan hutang ini dengan cara gagal bayar. Yaitu waktu saya dulu. Nah, saya sih harapannya semoga video ini ditemukan oleh orang-orang yang masih baru di dalam dunia pinjol dan belum pernah galbay, gitu ya, agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.